Halo guys, welcome to 28. Kali ini kita kedatangan mobil Mercy E250 yang kondisinya ini dari awal belum pernah dikasih proteksi. Kalau kita lihat di bagian kap mesinnya ini udah banyak terbelenggu oleh jamur, swear mark, oksidasi, kerak, semuanya jadi satu di sini. Kalau kita lihat di bagian ruang mesinnya deh, kita lihat ruang engine-nya kayak apa. Wah, ini cukup kotor ya untuk mobil yang nggak pernah ke salon. Nah, kalau kita lihat di bagian sininya udah banyak water spot yang membelenggu. Ini biasanya diakibatkan karena kalau setelah pencucian atau terkena air hujan ini nggak langsung dilap, dibiarkan mengerik sendiri. Nah guys, kita lihat bagian velgnya ini. Kalau bisa dilihat ini cukup parah ya, karena ini udah banyak banget oksidasinya, keraknya. Kalau bisa nanti kita bisa usahain untuk dihilangkannya. Kalau kita lihat bagian grillnya ini udah cukup parah guys, karena banyak oksidasi, kerak yang jadi satu di sini. Ini jadi kelihatannya tuh kusam banget walaupun udah dicuci berkali-kali. Jadi kan sayang banget ya, mobil udah dicuci tapi kelihatannya masih kusam gitu loh. Seperti biasa sebelum pengerjaan dimulai kita lakukan proses penceklisan dulu nih. Gunanya apa? Untuk melihat kalau ada misalnya baretan di mana, nanti diceklis di sini biar pengerjaannya itu lebih maksimal. Sekarang masuk ke tahap paint correction atau pemolesan. Nah, sebelum pemolesan ini kita mulai, kita lakukan hal yang meminimalisir resiko nih, seperti pemasangan masking tape seperti ini untuk melindungi dari sabetan mesin poles yang mungkin bisa membahayakan dari karetnya si pintu ini. Kemudian nggak lupa kita pasangin cover plastik, gunanya untuk meminimalisir dari percikan kompon yang sedang dikerjakan. Nah, lanjut nih, kita nggak lupa pasangin juga cover ban. Gunanya apa? Supaya pada saat pengerjaan kita meminimalisir dari cairan kimia yang berbahaya. Dan yang nggak lupa nih, ini penting banget. Selama pengerjaan kita pasangin casan aki supaya untuk menjaga kestabilan aki mobil ini selama pengerjaan. Selain itu, teknisi yang mengerjakan juga sudah berpengalaman. Lebih dari 5 tahun pengalaman mereka di bidangnya. Dan teknisi kita juga tidak menggunakan aksesoris tangan seperti gelang, cincin, jam tangan, ataupun sejenisnya, guna menghindari resiko dari baret atau hal yang tidak diinginkan. Setelah paint correction selesai, mobil kita cuci dulu nih untuk menghilangkan bekas kompon yang tadi udah kita kerjain. Nah, karena emang dari awal ini ownernya nggak pernah memberikan proteksi apa-apa dari awal beli, kita lihat nih bagian undercarriage-nya. Kotor banget nggak? Bagian undercarriage atau kolong mobil memang sering banget terkena kotoran. Jangan sampai dibiarkan kotor terlalu lama. Gunakan kain microfiber untuk proses pengeringan karena lebih aman dan minim resiko dari baret. Sebelum di coating, lihat dulu nih guys hasilnya. Wah, kinclong banget nggak nih? Beda banget kan dari sebelumnya. Nah, tapi ini belum selesai ya. Kita masih nyesain beberapa detail-detail yang belum kita bersihin. Terutama di bagian ruang engine-nya tadi masih banyak jamur. Kemudian di bagian interiornya juga kita harus bersihin. Dan tadi kan udah tuh bagian undercarriage-nya ya. Jadi kalau kamu ngambil paket coating, kamu dapat semuanya deh. Nanti kamu nggak bakal nyangka sama hasilnya. Tetap pantengin terus ya. Salah satu yang kamu dapetin dari paket coating, bagian detail seperti kotoran dan kerak di sela-selanya kita bersihin juga. Walaupun terlihat sepele atau nggak kelihatan, tapi kita tetap bakalan menjaga kepercayaan kamu untuk menjadikan mobil tampak seperti baru lagi. Apalagi teknisi kita gemes banget kalau melihat kotoran atau kerak yang masih membandel. Nah guys, sekarang masuk ke tahap coating. Nah, sekarang lagi di layer pertama. Nah, kebetulan kalau di 28 itu kalau kamu coating mendapatkan 2 layer ya. Nah, kita lihat dari sini teknisi yang mengaplikatorkannya itu diikuti oleh teman-teman teknisi lainnya. Fungsinya tuh apa sih? Karena untuk meminimalisir kalau ada bekas coating yang tidak terlap. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa kita butuh teknisi sebanyak ini? Karena untuk meminimalisir hal itu biar nggak terjadi. Karena kalau sampai tidak terlap itu bakal muncul belang pelangi dan itu nggak bisa hilang. Harus dipoles ulang. Sekarang masuk ke layer kedua. Nah, karena di 28 ini menggunakan 2 layer. Biasanya kan kalau di luar biasanya menemukan 3 layer, 4 layer, bahkan sampai 8 layer. Sebenarnya yang optimal itu 2 layer aja guys. Itu udah cukup optimal banget. Base coat dan top coat. Nah, sekarang kita tanya kenapa sih sampai sebanyak teknisi ini yang melakukan pengelapan. Kita tanya dulu deh langsung. Kita tanya ke teknisi kita yang satu ini. Bang Arif, sorry nih Bang, mau nanya. Kenapa sih Bang harus melakukan pengelapan dengan teknisi sebanyak ini Bang? Sebenarnya tujuannya itu biar proses pengelapannya tuh lebih maksimal ya. Karena misalkan kita ngelap satu orang aja, ada kemungkinan besar bisa ketinggalan di sela-sela yang kecil-kecil gitu. Jadi kita harus estafet kenapa harus sampai 4 orang. Jadi yang pertama misalkan dia buat ngeratain aja nih. Dan yang kedua
buat memaksimalkan pengelapannya supaya udah bersih. Dan yang ketiga, finishing. Dan yang pengelapan keempat itu lebih detail lagi ke sela-sela seperti ini. Misalkan jadi nggak bakal ada yang ketinggalan kalau misalkan kita estafet berempat begini. Kalau sendirian udah pasti namanya manusia pasti ada aja yang ketinggalan sih, gitu. Karena kalau nggak kelap tuh bakal muncul kayak belang pelangi gitu ya Mas. Kalau udah pelangi gitu dan kering, dia harus dipoles ulang, nggak bisa dihilangin lagi. Karena dia coating itu kalau udah ngeresep gitu, udah pelangi. Soalnya kita juga sering kejadian ada customer begitu juga. Oh gitu, Iya. Makasih Bang Arif ya. Nah jadi gitu guys alasannya. Kenapa sih kita menggunakan teknisi sebanyak ini? Kan untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Nah jadi gitu guys prosedur coating yang kita lakukan. Kita menggunakan 2 layer coating. Nah itu pastinya udah optimal banget deh pokoknya. Dan kita menggunakan teknisi sebanyak ini untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Untuk kamu yang mau coating, kamu bisa langsung tanya aja nih, DM, WhatsApp, atau datang langsung ke 28 juga boleh. Jadi yuk percayakan mobil kamu untuk berikan coating langsung di 28 sekarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten kita selanjutnya ya. Dah.